Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ramadan Syafdi dari Universitas Nadatul Ulama Indonesia. Video ini saya buat untuk terkait tugas pekerti dari Dr. Sihabuddin Said, di mana kami diminta untuk memaparkan mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Saya mulai presentasinya. Pertama dari mulai definisi dulu ya. Jadi definisi di sini adalah strategi merupakan salah satu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dari sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Kemudian dari pembelajaran, definisinya adalah suatu proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, atau antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi di sini ada interaksi ya antara dari dosen dengan mahasiswa, atau dari guru dengan siswa, atau pendidik dengan peserta didiknya. Jadi ketika ada interaksi di sana dengan menggunakan beberapa metode belajar atau sumber belajar, itu di situ dibilang adalah merupakan pembelajaran. Jadi ada apa namanya, ada feedback salah satu sama lain gitu. Ada interaksi yang sehingga akan menimbulkan suatu transfer knowledge antara dosen dengan mahasiswanya. Kemudian untuk definisi selanjutnya, apa itu strategi pembelajaran? Jadi menurut Etin Solihatin, strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan yang mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi strategi pembelajaran itu adalah cara sehingga kita dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita inginkan. Gitu. Dengan strategi pembelajaran ini merupakan media atau cara sehingga apa yang ingin kita capai dari tujuan pembelajaran itu dapat tersampaikan ke mahasiswa atau ke siswa ataupun peserta didik. Kemudian di sini kita bisa lihat merupakan pentingnya dari strategi pembelajaran. Jadi di sini ada 3 jenis atau 4 jenis atau 3 jenis dari pentingnya strategi pembelajaran. Pertama, dengan adanya strategi pembelajaran itu akan memberikan rumusan acuan bagaimana kegiatan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, akan mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri gitu. Dengan adanya strategi ini sehingga akan tercapai apa yang ingin kita tuju untuk pembelajaran itu sendiri. Kemudian juga untuk menarik minat belajar peserta didik. Dengan adanya strategi sehingga kita mampu apa sih yang menjadi keinginan siswa agar minat mereka ketika belajar itu tersampaikan gitu. Kemudian yang ketiga itu untuk memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Gitu. Jadi sebagai acuan ya, dasar atau panduan kita ketika ingin kita melakukan suatu pembelajaran menggunakan strategi apa sehingga akan mendorong peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya ada macam-macam dari strategi pembelajaran. Ada strategi pembelajaran inquiry, kemudian ada strategi pembelajaran ekspositoris, ada strategi pembelajaran berbasis masalah, kemudian ada juga strategi pembelajaran kooperatif, dan yang terakhir itu adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Ini kita akan bahas satu-satu ya, maksudnya jenis-jenis dari strategi pembelajaran itu apa. Jadi pertama, saya balik dulu ke PPT-nya. Jadi strategi pembelajaran inquiries atau disingkat SPI itu adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Jadi proses ini adalah membutuhkan suatu hal yang mahasiswa cari sendiri nih jawabannya, sehingga membutuhkan daya kritis atau analisis dari mahasiswa sendiri. Gitu. Jadi proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dengan mahasiswanya, gitu, atau dari guru dengan siswanya.
Kemudian yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran ekspositoris. Kalau strategi pembelajaran ekspositoris itu adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Nah, biasanya ini hanya satu arah aja ya. Jadi di mana mahasiswa itu hanya menyimak apa yang dosen sampaikan, apa yang dosen paparkan. Jadi mahasiswa hanya menyimak saja. Kemudian yang ketiga dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalau untuk yang strategi ketiga ini adalah strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah secara ilmiah. Kemudian strategi ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Jadi melalui pengalaman ini sehingga mahasiswa mendapatkan pembelajaran. Jadi sistemnya itu adalah perpaduan sehingga salah satunya adalah melalui pengalaman sehingga mahasiswa mampu mendapatkan pembelajaran di situ. Kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif. Jadi strategi pembelajaran kooperatif ini adalah jenis rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Jadi kita membuat semacam kelompok-kelompok sehingga mereka akan ada diskusi internal sendiri di sana. Jadi kelompok-kelompoknya pun itu kita campur-campur ya. Jadi mungkin latar belakangnya ada sesama akademiknya, misalnya ada yang pintar dengan yang kurang pintar, atau yang laki dengan perempuan, atau dari segi ras ataupun agama gitu, sehingga akan ada feedback satu sama lain nih gitu antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain, sehingga akan dapat suatu capaian pembelajaran dari masing-masing. Jadi dosen tidak memberikan ilmu tambahan, jadi ilmu tambahan itu didapatkan dari kegiatan diskusi tersebut. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya dari laptop saya. Kemudian untuk strategi terakhir, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir itu strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Jadi strategi ini diterapkan oleh para dosen agar pembelajaran dapat berjalan secara maksimal, sehingga kita membimbing mahasiswa untuk melalui proses menemukan konsep sendiri dari suatu pembelajaran itu. Sehingga mahasiswa diminta untuk coba kamu memberikan konsep bagaimana suatu materi gitu. Jadi sehingga mahasiswa berpikir bagaimana dia cara menemukan suatu materi itu, atau mahasiswa itu menguasai suatu materi itu dengan menemukan konsepnya dia sendiri gitu. Bisa melalui misalnya ada yang kertas-kertas gitu ya. Jadi mahasiswa diminta maksud kamu ini apa gitu. Jadi itu merupakan strategi pembelajaran dengan meningkatkan keterampilan berpikir. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai karakteristik proses pembelajaran. Jadi ada 6 ya. Ada 6 mengenai karakteristik proses pembelajaran. Jadi yang pertama itu adalah interaktif, kedua inspiratif, ketiga menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan keenam itu memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik itu sendiri ya. Jadi ini merupakan dari karakteristik proses pembelajaran. Kemudian motivasi. Nah, ini penting. Jadi apa sih motivasi itu? Jadi motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting. Karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh
tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Jadi ini salah satu hal yang penting ya, bagaimana kita memotivasi seorang siswa sehingga akan berguna untuk masa depannya nanti kelak. Kemudian ini adalah fungsi motivasi. Tadi kita sudah jelaskan definisi dari motivasi ya. Kemudian kita menjelaskan mengenai fungsi motivasi itu sendiri. Jadi fungsi motivasi itu ada 4, yaitu pertama sebagai pendorong untuk berbuat suatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi ini merupakan pendorong ya, motivasi itu supaya ada yang ingin dicapai gitu sebagai pendorongnya. Kemudian penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ketiga, menyeleksi perbuatan. Keempat itu pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Kemudian cara untuk menumbuhkan motivasi belajar ada 5. Pertama, memberi angka. Kedua, memberi hadiah. Ketiga, kompetisi. 4, ego and commitment. Dan kelima adalah memberi pujian. Nah, biasanya kita di kelas itu sering memberikan hadiah ya. Jadi sering memberikan hadiah. Kemudian kalau ada mahasiswa yang sifatnya kompetitif sekali ya, kita bisa tuh memberikan kompetisi sehingga mereka mencapai apa yang ingin dicapai. Dan terakhir dan mungkin yang kita sering lakukan juga ya, harus kita memberikan pujian gitu. Misalnya selamat atau semangat atau hebat kamu gitu. Jadi sehingga meningkatkan rasa kepercayaan diri mahasiswa gitu, bahwa apa yang mereka itu lakukan itu benar gitu. Jadi mereka supaya tidak takut salah. Ketika mereka takut salah, sehingga mereka tidak bisa berkembang nantinya gitu. Kemudian pentingnya membangun lingkungan belajar positif gitu. Jadi sini ada 6 ya. Jadi bagaimana kita mengatur iklim belajar, kemudian bagaimana kita mempersiapkan lingkungan fisik, baik itu sarana dan prasarana, kemudian lingkungan sosial sekitar tempat belajar, mengajar dengan menghubungkan dunia seperti IT. Kelima itu mengembangkan strategi belajar yang menarik. Keenam itu menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Jadi kita melakukan perbedaan ya. Jadi kayak ada kelompok kecil atau kelompok besar di sana. Kemudian strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Ada 5. Pertama itu metode. Jadi kita harus ketika menyampaikan materi itu harus menggunakan metode bervariasi seperti kelompok, diskusi, atau curah pendapat. Kemudian ada media. Media yang kita gunakan itu harus bervariasi, bisa film atau video atau segala macamnya. Kemudian ada humor. Jadi kalau bisa di setiap kelas kita dicicil humor ya. Jadi mahasiswa tidak ngantuk atau bosan di kelas. Kemudian peristiwa. Jadi kita gunakan contoh-contoh peristiwa yang terjadi ya, supaya mereka mengerti gitu fakta di lapangannya seperti apa. Yang terakhir itu gunakan teknik bertanya yang melibatkan mahasiswa gitu. Jadi teknik bertanya yang mesti kita pastikan supaya merangsang minat dan perhatian mahasiswa di pembelajaran kita. Kemudian sukses belajar bisa tercapai jika ada 4, bagaimana learning to know, learning to be, learning to do, sama learning to live together. Kemudian ini dia. Ini kita melihat kelompok siswa belajar di kelas ya. Jadi kita melihat bagaimana mereka mempersiapkan buku, alat tulis. Itu sangat terlihat sekali bahwa mereka sangat antusias masuk ke kelas ya. Jadi sangat antusias masuk ke kelas dan semua tertata rapi ya. Jadi ini yang penting kita mesti lakukan di kelas kita supaya ketika mereka nyampe di kelas mereka tidak terkesan bosan atau tidak mau atau enggan untuk masuk kelas kita. Ketika tercipta suasana kelas yang antusias, otomatis akan tercipta suasana kelas yang menyenangkan gitu. Karena bagaimana memotivasi mereka supaya mereka dapat berguna untuk masa depan bangsa dan negara kita. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah di YouTube saya ya, atau bisa follow Instagram saya Ersyafdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.